Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinasya Niati Putri dari kelas 3KA 27 dengan NPM 1111899. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial mengenai multi-class classification with the Keras Deep Learning Library. Yang pertama ada problem description atau deskripsi masalah. Dalam tutorial ini, saya akan menggunakan masalah pembelajaran mesin standar yang disebut dataset bunga iris. Dalam dataset ini, saya akan mempelajari masalah untuk latihan di jaringan syaraf, karena semua dari 4 variabel masukan merupakan numerik dan memiliki skala yang sama dalam sentimeter. Setiap contoh menggambarkan sifat dari pengukuran bunga yang diamati dan variabel keluarannya merupakan spesies iris tertentu. Dataset ini merupakan masalah klasifikasi kelas jamak yang artinya ada lebih dari 2 kelas yang harus diprediksi. Sebenarnya ada 3 spesies bunga. Ini yang merupakan jenis masalah yang penting untuk mempraktikkan dengan jaringan syaraf karena 3 nilai kelas memerlukan penanganan khusus. Yang kedua, ada import classes dan function atau import kelas dan fungsi. Kita bisa memulai dengan mengimpor semua kelas dan fungsi yang kita perlukan dalam tutorial ini yang mencakup fungsionalitas yang kita perlukan dari Keras, tetapi juga memuat data dari Pandas serta persiapan data dan evaluasi model dan scikit-learn. Terus codingannya di bawah. Lalu ada yang ketiga ada load this dataset atau muat set data. Dataset ini dapat dimuat secara langsung karena variabel keluaran berisi string paling mudah memuat data menggunakan Panda. Kita kemudian dapat membagi atribut atau kolom menjadi variabel input X dan variabel output Y. Berikut codingannya di bawah. Dan yang keempat ada encoder the output variable atau menyandikan variabel output. Variabel keluaran berisi 3 nilai string yang berbeda. Saat memodelkan masalah klasifikasi, kelas jamak menggunakan jaringan syaraf. Praktik yang baik adalah membentuk kembali atribut keluaran dari vektor yang berisi nilai untuk setiap nilai kelas menjadi matriks dengan boolean untuk setiap nilai kelas dan apakah instance tertentu memilikinya atau tidak. Nilai kelas atau tidak ini disebut satu hot encoding atau membuat variabel dummy dari variabel kategorikal. Misalnya dalam soal ini ada 3 nilai kelas, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Jika kita memiliki pengamatan seperti berikut. Yang pertama iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kita dapat mengubahnya menjadi matriks linier yang dikodekan one hot untuk setiap contoh data yang akan terlihat sebagai berikut. Iris setosa 100, iris versicolor 010, iris virginica 001. Kita bisa melakukan ini dengan terlebih dahulu mengkode string secara konsisten ke integer menggunakan kelas label encoder scikit-learn. Kemudian konversikan vektor bilangan bulat menjadi satu pengkodean panas, pengkodean hot menggunakan fungsi keras to kategorikal. Di bawah codingannya. Lalu yang kelima ada define the neural network model atau mendefinisikan model jaringan syaraf. Ada kelas keras, classifier, keras yang dapat digunakan sebagai estimator di scikit-learn, tipe dasar model di perpustakaan. Keras classifier mengambil nama fungsi sebagai argumen. Fungsi ini harus mengembalikan model jaringan neural yang dibangun siap untuk pelatihan. Di bawah ini adalah fungsi yang akan membuat jaringan syaraf tiruan dasar untuk masalah klasifikasi iris mata. Ini menciptakan jaringan terhubung penuh sederhana dengan satu lapisan tersembunyi yang berisi 8 neuron. Lapisan tersembunyi menggunakan fungsi aktivitas penyearah yang merupakan praktik yang baik karena kita menggunakan pengkodean one hot. Untuk dataset iris kita, lapisan keluaran harus membuat 3 nilai keluaran. Satu untuk setiap kelas, nilai keluaran dengan nilai terbesar akan diambil sebagai kelas yang diprediksi oleh model. Topologi jaringan dari jaringan syaraf, satu lapis sederhana ini dapat diringkas sebagai
Berikut kodingannya. 4 input, terdapat 8 hidden nodes, yaitu 3 output. Di sini saya menggunakan fungsi aktivasi softmax. Di lapisan keluaran ini, untuk memastikan nilai keluaran berada dalam kisaran 0 dan 1, dan dapat digunakan sebagai probabilitas yang diprediksi. Akhirnya, jaringan menggunakan algoritma optimasi penurunan gradien, Adam, dan koefisien dengan fungsi kerugian logaritmik yang disebut kategoris cross-entropy dikeras. Berikut kodingannya di bawah. Sekarang kita dapat membuat keras classifier untuk digunakan dalam scikit-learn. Kita juga bisa meneruskan argumen dalam konstruksi kelas keras classifier yang akan diteruskan ke fungsi bit, yang secara internal digunakan untuk melatih jaringan syaraf. Di sini kita meneruskan jumlah epoch sebagai 200 dan ukuran batch sebagai 5 untuk digunakan saat melatih model. Debugging juga dimatikan saat pelatihan dengan menyetel verbose kernel. Itu kodingannya. Lalu yang keenam, evaluate the model with coupled cross validation atau evaluasi model dengan coupled cross validation. Sekarang kita dapat mengevaluasi model jaringan syaraf pada data pelatihan kami. Scikit-learn memiliki kemampuan luar biasa untuk mengevaluasi model menggunakan serangkaian teknik. Standar emas untuk mengevaluasi model pembelajaran mesin, yaitu validasi coupled cross. Pertama, kita dapat mendefinisikan prosedur evaluasi model. Di sini kita menetapkan jumlah lipatan menjadi 10, default yang sangat baik, dan mengacak data sebelum mempartisipasinya. Kodingannya itu coupled sama dengan coupled, and split 10, shuffle sama dengan true. Sekarang kita dapat mengevaluasi model kita atau estimator. Pada dataset kita ini, X dan dummy Y menggunakan prosedur validasi silang 10 kali lipat atau coupled. Itu kodingannya di bawah. Lalu yang terakhir, complete example atau contoh lengkap. Di sini kita dapat menggabungkan semua ini menjadi satu program yang dapat Anda simpan dan jalankan sebagai script. Hasilnya dirangkum sebagai mean dan deviasi standar dari akurasi model pada dataset. Catatannya, hasil Anda mungkin berbeda karena sifat stokastik dari algoritma atau prosedur evaluasi, atau perbedaan dalam ketepatan numerik. Pertimbangkan untuk menjalankan contoh beberapa kali dan membandingkan hasil rata-rata. Ini merupakan estimasi yang wajar dari performa model pada data yang tidak terlihat. Itu juga dalam ranah hasil teratas yang diketahui untuk masalah ini. Ini merupakan contoh kodingannya. Dan ini merupakan output dari kodingan tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Apabila saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.